Pernah kebayang nggak, hidup kamu bisa berubah total hanya dalam beberapa tahun aja? Nah, kali ini kita akan bedah kisah luar biasa dari Via, seorang pengusaha muda yang jadi bukti nyata kalau tekad yang kuat itu benar-benar bisa mewujudkan hal yang mustahil. Ini cerita tentang perjuangan, kebangkitan, dan pastinya kesuksesan di usia yang sangat muda. Di usia 20 tahun, di saat banyak dari kita mungkin baru mulai meraba-raba mau jadi apa, Via udah berhasil mencapai tonggak sejarah pertamanya, 100 juta rupiah. Angka ini bukan sekedar angka loh, tapi ini simbol dari sebuah perjalanan yang, ya ampun, penuh lika-liku. Nah, yang bikin cerita ini jadi gila tuh, kontrasnya. Coba deh bayangin, dari yang tadinya upah harian cuma 20.000 perak, bisa melesat jadi 100 juta dalam waktu kurang dari setahun. Pertanyaannya kan, gimana caranya? Gimana ceritanya dia bisa bikin lompatan sedramatis ini? Oke, untuk bisa ngerti kesuksesannya, kita harus mundur dulu nih ke awal perjalanannya. Jauh sebelum ada nama berhijab.com, ada seorang gadis muda yang lagi berjuang mati-matian di tengah kerasnya kota besar. Ini kata-kata dari Via sendiri, jadi setelah lulus SMA, dia pindah ke Bandung, tinggal sama saudaranya. Karena nggak punya pekerjaan tetap, akhirnya dia bantu-bantu ngasuh anak dengan upah yang ya segitulah. Kita bisa ngerasain banget kan beratnya perjuangan emosional yang dia alami waktu itu. Jadi poin krusialnya itu rasa ketidakpastian yang dalam banget. Dia ngerasa stuck, nggak bisa nemu kerjaan, dan masa depannya kelihatan suram banget. Dia bahkan sampai di titik di mana dia bingung harus ngapain, sebuah perasaan yang mungkin relate banget ya buat banyak anak muda. Tapi, justru dari titik paling rendah inilah muncul sebuah titik balik. Via akhirnya memutuskan untuk ngambil alih kendali nasibnya sendiri. Dan disinilah kisah berhijab.com dimulai. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Perjalanannya ini nggak mulus sama sekali loh. Dengan modal awal cuma 3 juta dari arisan, dia coba produksi sendiri. Hasilnya langsung rugi karena belum paham soal biaya produksi. Terus apa yang dia lakuin? Dia putar aluan, jadi reseller dulu. Nah, ini langkah yang cerdas banget. Dia jadi bisa belajar langsung apa sih maunya pasar, sambil pelan-pelan ngumpulin modal buat bangun brandnya sendiri. Dan ini nih pelajaran paling mahal yang dia dapat. Kegagalan itu guru terbaik kan? Via pernah rugi besar sekitar 10-15 juta gara-gara salah riset produk. Pelajaran mahal ini yang akhirnya menanamkan satu prinsip penting di kepalanya. Riset itu bukan cuma soal tren, tapi soal benar-benar ngerti dan bisa memenuhi ekspektasi kualitas dari pelanggan. Nah, setelah jatuh bangun, belajar dari berbagai kesalahan dan pelajaran berharga, cerita Via mulai bergeser. Sekarang kita lihat yuk gimana dia mengubah semua kegagalan itu jadi batu loncatan menuju sukses yang luar biasa. Lihat deh progresnya yang cepat banget ini. Dimulai tahun 2020, dalam waktu singkat dia nggak cuma mencapai target finansial yang kayaknya mustahil, tapi juga bisa beli kendaraan, motor, dan mobil secara tunai, cash. Ini nunjukin pertumbuhan bisnisnya yang benar-benar gila. Angka ini nunjukin jumlah hijab yang dia jual setiap bulannya, antara 1.000 sampai 2.000 buah. Dan coba tebak, pas momen kayak lebaran penjualannya bisa melonjak 2-3 kali lipat. Ini jelas bukan bisnis kecil-kecilan lagi. Terus, gimana caranya dia bisa menonjol di pasar hijab yang ramainya minta ampun? Nah, disinilah letak jeniusnya strategi Via. Dia sadar kalau cuma main perang harga, ya bakal capek sendiri, pilihannya banyak banget. Makanya, dia pilih jalan lain, kualitas. Ini bukan cuma soal bahan yang bagus, tapi tentang membangun reputasi. Kualitas jadi senjata marketing utamanya. Pelanggan yang puas itu nggak cuma balik lagi, mereka jadi marketing gratisan, cerita ke teman-temannya. Inilah cara dia membangun basis pelanggan yang super loyal. Tapi, suksesnya Via itu bukan cuma didorong oleh strategi bisnis yang jitu. Ada motivasi yang jauh lebih dalam. Ada prinsip-prinsip yang dia yakini sebagai fondasi dari semua pencapaiannya. Ada 3 pilar utama yang jadi pegangannya. Pertama, keluarga. Kebahagiaan mereka itu jadi bensin utamanya. Kedua, memberi. Dia percaya banget sama kekuatan sedekah. Dan yang ketiga, iman. Dia sering merenung, jangan-jangan kebiasaan spiritualnya di masa lalu, seperti rajin sholat duha, itu adalah jawaban atas doanya saat ini. Dan ini adalah bukti nyata dari motivasinya. Sukses finansial yang dia dapat bukan cuma buat dirinya sendiri. Dia pakai itu untuk mewujudkan mimpi keluarganya. Salah satunya, ngebantu renovasi rumah orang tuanya. Inilah yang dia sebut sebagai alasannya, why-nya dia. Oke, di akhir ceritanya, Via merangkum perjalanannya jadi beberapa nasihat yang praktis banget dan bisa langsung kita terapkan. Terutama buat yang terinspirasi pengen mulai juga. Ini dia 3 pesan utamanya.
Pertama, kerjain PR-mu dulu, riset itu kunci. Kedua, jangan gede-gedean di awal, mulai dari yang kecil aja biar risikonya juga kecil. Dan yang paling penting, siapin mental. Perjalanan jadi pengusaha itu penuh sama kegagalan dan kemampuan buat bangkit lagi, itu segalanya. Setelah dengerin kisah Via, dari yang upahnya 20.000 sehari sampai bisa beli mobil cash di usia 21, semuanya itu berawal dari satu hal, keputusan buat mencoba. Jadi pertanyaan terakhir dari cerita ini bukan buat Via, tapi buat kamu. Terinspirasi dari perjalanannya, apa langkah pertamamu?